Jen King. Belum selesai. Tangan sangat terampil. Arnold sebenarnya berniat untuk tidak bergerak sedikit pun. Namun pedang terakhir protagonis membuatnya mundur setengah langkah. Setelah memenangkan latihan, Arnold membantu protagonis melepaskan ikatannya, lalu dengan sekalian mengajukan keinginan dari taruhan sebelumnya, yaitu besok sore menemaninya ke kota. Protagonis sangat penasaran apa yang akan dilakukan. Namun Arnold mengatakan kamu akan tahu saat hari itu tiba. Saat itu Arnold menyadari bahwa protagonis masih belum bangkit. Sang protagonis kembali setelah pertempuran baru saja berakhir, membuat tangannya dan kakinya masih gemetar tanpa henti. Kemungkinan besar karena kelelahan fisik. Setelah mendengar itu, Arnold langsung menggendong sang protagonis. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan untuk tidak bersentuhan, tapi kali ini dia mengenakan sarung tangan, seharusnya tidak dihitung. Sang protagonis masih ingin menolak, tapi tidak bisa melarikan diri dari dekapan Arnold sama sekali. Saat itu, Arnold mengalihkan topik pembicaraan. Bertanya pada sang protagonis, jika kamu menang, apa yang akan kamu tanyakan padaku? Dalam situasi seperti ini, sang protagonis sama sekali tidak bisa bicara. Akhirnya, dia hanya bisa diam-diam dibawa kembali ke kamarnya oleh Arnold. Tanpa terasa, sudah sampai ke esok harinya. Karena tiba-tiba harus memimpin penjagaan malam semalam. Arnold tidak tidur semalaman. Pelayan pernah menyarankan Arnold untuk tidur sebentar. Namun karena sekarang siang hari dan ramai di dalam kastil, Arnold berencana untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah melihat itu, sang protagonis langsung menarik Arnold kembali ke dalam kamar. Dia pernah menjadi pelayan putri di generasi keempat. Jadi dia tahu beberapa cara untuk tidur nyenyak. Wanita utama mencoba untuk menemani di samping terlebih dahulu. Tapi dengan cara ini, Arnold sama sekali tidak bisa tidur. Maka dia langsung mengubah metode. Berbaring di sebelah Arnold. Memijat dada seperti ini dapat meniru detak jantung. Membuat suasana hati menjadi tenang. Sebelumnya, wanita utama selalu menggunakan cara ini saat putri tidak bisa tidur. Saat itu, wanita utama tertarik pada luka di leher Arnold. Setelah mendapat izin dari lawan bicara, wanita utama mencoba menyentuh. Kamu sangat minta maaf, pasti sangat gatal. Kalau saja saya tahu, saya akan memakai sarung tangan. Dengan begitu, saya juga bisa membalas dendam padamu. Bukan melalui kain atau sarung tangan. Bisa disentuh begitu saja. Hanya bercanda. Tanpa terasa, sudah sore. Wanita utama langsung tertidur. Ketika dia membuka mata, baru menyadari, Arnold sudah bangun lebih awal dan terus memperhatikan dirinya. Sang protagonis sangat malu dan ingin pergi. Namun pada saat itu, kepala pelayan tiba-tiba datang untuk melaporkan. Arnold menutupi sang protagonis dengan selimut, sehingga berhasil mengelabui. Kemudian sang protagonis kembali ke kamarnya. Dia menerima paket dari kamar dagang Alia. Di dalamnya berisi sebuah wig. Sang protagonis merasa tidak cukup kuat. Maka sang protagonis berpakaian laki-laki dan bergabung dengan kesatria kekaisaran. Gadis ini sama sekali tidak pernah terbayangkan. Dalam kehidupan ketujuhnya sendiri, dia bertemu dengan pangeran yang pernah diselamatkannya di kehidupan kedua. Dan guru ketiga mengajari dia. Untuk menyambut keduanya, kekaisaran mengadakan pesta penyambutan. Adipati Rovin yang menjaga perbatasan juga akan hadir. Hal ini membuat sang protagonis langsung bingung. Karena hanya 2,5 hari sebelumnya, dia menyamar sebagai ksatria magang. Dan kebetulan bertemu dengan Rovin yang sedang sementara bertugas di sana. Untungnya lawan tidak menyadari. Hanya mengeluh bahwa protagonis wanita lebih kurus dari pria pada umumnya. Saran untuk protagonis wanita pulang dan makan lebih banyak daging sapi untuk tambahan protein. Setelah latihan pagi selesai, protagonis wanita tiba di sebuah pondok kecil. Dia mengganti pakaian latihan. Kemudian dia kembali ke kastil melalui balkon. Pelayan sudah tidak heran lagi. Pakaian yang akan digunakan di dalam kota sudah disiapkan untuk protagonis. Setelah berganti pakaian, protagonis bersiap untuk makan. Dia bertemu Arnold setelah menyelesaikan urusan. Dia memutuskan apa yang ingin dia dapatkan setelah memenangkan pertandingan sebelumnya. Dia meminta protagonis untuk menunggunya di kota barat besok pukul 2 sore. Protagonis menyetujuinya dan mengatakan akan bersiap dengan pakaian yang tidak mencolok di kota. Kemudian setelah kembali ke kamar, protagonis berencana untuk mengambil. Protagonis menghentikan dirinya. Rok linen coklat digunakan untuk berpura-pura menjadi gadis desa. Setelah pelayan mengetahui, dia langsung melarang protagonis untuk berbuat sembarangan. Percayakan urusan pakaian ini padanya saja. Keesokan harinya, sang protagonis tidak hanya mengenakan gaun biru, tetapi juga menata rambutnya dengan gaya baru. Arnold langsung tahu bahwa ini adalah karya pelayan. Jika sang protagonis berdandan sendiri, pasti mengenakan gaun linen dan jubah sederhana. Namun, dia merasa penampilan ini
Tidak ada masalah dan terlihat cantik. Selanjutnya, mereka berjalan kaki menuju tujuan mereka. Di sepanjang jalan, mereka melewati pasar. Sang protagonis sangat excited setelah melihatnya. Tempat ini ternyata menjual barang dari berbagai belahan dunia. Setelah sekadar berjalan-jalan dan mencicipi beberapa makanan, mereka tiba di suatu tempat bawah tanah. Karena pemilik toko di sini tidak akan pergi ke kastil. Jadi, bahkan Arnold pun harus datang sendiri. Ini adalah sebuah toko perhiasan. Pemilik toko akan memilih pelanggan secara langsung. Hanya jika mendapat persetujuannya, dia akan menjual barang dagangannya. Maka sang pemilik toko mengeluarkan 3 batu permata yang berbeda, menanyakan kepada sang wanita mana yang palsu. Sang wanita mengamati dengan seksama dan mengaku tidak bisa melihatnya. Pemilik toko sangat senang dengan kejujuranmu. Kamu benar-benar hebat dalam mengungkapkan hal ini. Namun sebelum pemilik toko sempat memuji, sang wanita bertanya apakah dia bisa menggunakan. Alat penilaiannya adalah kaca pembesar. Setelah menggunakan alat tersebut, sang wanita menemukan ketiga batu permata ini semuanya palsu. Namun kualitasnya sangat bagus meskipun palsu, banyak orang akan menyukainya. Pemilik toko sangat terkejut. Ini pertama kalinya seseorang mengetahui triknya. Dia sangat menghargai sang wanita, dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Barang terbaik untuk sang wanita memilih. Sang wanita merasa aneh karena sebenarnya tidak berniat membeli batu permata. Saat itulah Arnold berbicara. Tujuannya datang kali ini adalah untuk membelikan cincin pernikahan untuk sang wanita. Sang wanita terdiam sejenak setelah mendengarnya. Dia jelas kalah dalam pertandingan sebelumnya. Namun sekarang Arnold justru memenuhi keinginannya sendiri. Dia menolak membeli cincin secara langsung. Namun Arnold mengatakan jika Anda membeli cincin di sini, uangku yang tidak ada gunanya akan berakhir di kota, dan akan mendorong siklus ekonomi. Dengan semua yang telah dikatakan, sang wanita tidak bisa menolak. Maka dia mulai memilih jenis batu permata. Namun setelah melihat selama 2,5 menit, dia masih tidak bisa memutuskan yang mana. Saat itu, pemilik toko menyarankan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Pikirkanlah seperti memilih amulet, pilihlah warna yang disukai. Ketika berbicara tentang warna yang disukai, sang wanita menatap Arnold. Seperti memberikan warna laut beku pada negeri yang dingin. Maaf, apakah ada batu permata dengan warna mata orang ini? Apakah ada batu permata dengan warna yang sama? Oh, begitu ya. Bukan itu. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan perkataan saya tadi. Memang tidak ada arti lain. Saya hanya suka warna mata Pangeran Arnold. Aku hanya merasa itu cantik. Sang wanita menjelaskan. Namun pemilik toko berkata aku mengerti. Lalu dia segera mengambil sebuah batu permata. Batu permata dengan warna mata Arnold. Tiba-tiba sudah sore. Mereka berdua sampai di tembok kota kekaisaran. Arnold sangat penasaran saat mengukur ukuran cincin. Mengapa sang wanita meminta untuk dipasang di jari manis kiri? Sang wanita menjelaskan bahwa di negaranya, ada kebiasaan memasang cincin di jari manis kiri saat pernikahan. Tradisi memakai cincin di jari manis kiri. Setelah menjawab, sang wanita juga bingung. Mengingat di kekaisaran tidak ada yang memakai cincin. Mengapa Arnold masih memberikan? Arnold mengatakan memberikan cincin tidak memiliki arti khusus. Tapi dia senang melihat sang wanita memakai perhiasan yang dia berikan. Perhiasan yang dia berikan. Sang wanita merasa tersentuh setelah mendengarnya. Kemudian dia kembali menunggu cincin selesai. Dia akan memakainya pertama kali untuk Arnold melihat. Saat matahari hampir terbenam, sang protagonis menyadari bahwa Arnold tampaknya sedang menunggu seseorang. Karena sepanjang hari itu, Arnold terus-menerus melihat jam. Namun begitu sampai di atas tembok kota, dia tidak lagi melihat jam. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang ditunggu Arnold akan segera muncul. Arnold sekali lagi kagum pada kecermatan sang protagonis. Arnold kagum sekali lagi. Orang yang dia tunggu adalah Pangeran Kyle dari Kerajaan Kol. Karena sebelumnya, Kyle absen karena sakit dari upacara pertunangan. Jadi kali ini dia datang khusus untuk memberikan ucapan selamat. Sang protagonis merasa terkejut. Ini adalah pangeran yang diselamatkannya saat dia belajar kedokteran di dunia kedua. Negara tempat Kyle tinggal adalah negeri permata. Meskipun hidupnya makmur, namun selama setahun penuh tertutup salju. Semua barang dan kebutuhan hidup harus bergantung pada perdagangan dengan negara-negara tetangga. Dan dalam perang yang dipicu oleh Arnold 5 tahun kemudian, negara ini langsung hancur. Saat bertemu sang protagonis, Kyle mengungkapkan bahwa dia pernah memikirkan pilihan Arnold. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku bisa memanggil seseorang untuk membantumu. Setelah bertemu, dia menyadari bahwa dia salah. Karena sang protagonis begitu cantik seperti Dewi. Sang protagonis senang mendapat pujian seperti itu. Namun Arnold merasa cemburu. Ekspresi seolah ingin membunuh Kyle. Setelah itu, sang protagonis bertanya kepada Arnold,
apakah kamu mengalami sesuatu yang membuatmu tidak senang? Atade mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu terlebih dahulu. Sepertinya ada beberapa sarjana yang ikut bersama Kyle. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku bisa membantumu memanggilnya. Dan besok akan diadakan sebuah. Kamu sebaiknya menyiapkan diri untuk acara sambutan dengan baik. Arnold menambahkan dengan lancar ketika itu disebutkan. Pada pesta tersebut, Comte Royin dari perbatasan juga akan hadir. Karena tidak tahu apa tujuan Kyle dalam perjalanannya ini, maka Count Rovin dipanggil kembali ke kerajaan sementara. Sang protagonis langsung terkejut setelah mendengarnya. Count Rovin pernah melihat dirinya berpakaian sebagai pria. Jika bertemu dengan diri sendiri di pesta, itu pasti akan terlihat mencurigakan. Gadis ini sama sekali tidak menyangka. Ini hanya yang ketujuh kalinya menikah dengan pangeran mahkota kekaisaran saat bereinkarnasi. Akhirnya, ini mengubah takdir dunia. Hanya karena dia tahu Arnold akan. Karena dalam kehidupan kedua dirinya, penyakit KL disembuhkan olehnya. Mengajukan permohonan perdamaian lebih awal. Namun Arnold sama sekali tidak tertarik. Apakah kamu salah paham? Daripada bersekutu dengan negara lain, lebih cocok untuk memerintah setelah menaklukkan. Lebih sesuai dengan kepribadian saya. Hanya 2,5 hari sebelumnya, sang putri mengetahui kedatangan Pangeran KL. Mulai menyiapkan ramuan untuk menyembuhkan kelemahan. Karena dalam kehidupan kedua, dia menyembuhkan penyakit KL. Jadi sang putri berniat melakukan hal yang sama kali ini. Jadi sang putri berencana untuk melakukan hal yang sama kali ini. Namun bagaimana membuat lawan menerima obatnya adalah masalah. Pada saat itu, seorang pria bernama Michelle mendekat. Dia sangat tertarik dengan ladang obat yang ditanam oleh sang wanita utama. Sang wanita utama menahan kegembiraannya dan menyapa pria itu. Karena Michelle adalah guru yang penting dalam hidupnya. Mereka langsung akrab saat berbincang. Sang wanita utama juga mengungkapkan keinginannya untuk menyembuhkan penyakit Kyle. Michelle sangat bersedia. Karena itu salah satu tujuan perjalanannya bersama Kyle. Kemudian sang wanita utama membuat ramuan obat. Dan menjelaskan bahwa itu dapat menyembuhkan kelemahan Kyle. Namun ada efek samping. Kyle mengira itu masalah besar. Namun sang wanita utama mengatakan bahwa obat itu sulit ditelan. Michelle tidak bisa menahan tawanya. Hal kecil seperti ini bukanlah efek samping. Maka dia langsung mengambil obatnya. Memaksakan minum kepada Kyle. Rasanya memang sangat tidak enak. Efeknya baru akan diketahui setelah istirahat semalam. Dengan begitu, Kyle pergi lebih dulu. Sementara itu, Michelle mengeluarkan catatan penelitiannya kepada sang wanita utama. Dia sangat penasaran dengan reaksi sang wanita utama. Karena Kyle langsung merasa pusing ketika melihatnya. Tapi tak disangka sang wanita utama malah fokus melihatnya. Saat itu Arnold datang tergesa-gesa. Karena sudah larut malam dan waktunya pulang istirahat. Kedua pria saling menatap sejenak. Suasana menjadi canggung sejenak. Sang wanita utama menjelaskan bahwa ini adalah Profesor Michelle. Dia adalah sosok yang sangat berpengetahuan. Jadi saya meminta dia untuk mengajari saya berbagai pengetahuan selama dia tinggal di sini. Arnold menyatakan pemahamannya. Barang yang penting untuk berbagi pengetahuan dengan istrinya. Negaranya akan berusaha menyediakannya. Kemudian keduanya kembali ke istana. Arnold bertanya apakah sang wanita utama selalu sibuk hingga larut malam. Sang wanita utama mengatakan bahwa dia hanya perlu fokus pada satu hal. Dan seringkali tanpa sengaja lupa waktu. Setelah mendengar itu, Arnold memberikan jam saku miliknya kepada sang wanita utama. Barang ini mudah dibawa dan sering digunakan olehnya di medan perang. Sang protagonis terkejut dengan jam saku ini. Barang ini dibuat dengan sangat teliti dan berharga. Tidak terpikirkan bahwa Arnold akan memberikannya begitu saja. 2,5 hari berlalu begitu cepat. Pesta penyambutan Pangeran Kyle akan diadakan malam ini. Sang protagonis sangat pusing. Karena dia biasanya menyamar sebagai prajurit kecil untuk menyusup ke dalam pelatihan kesatria. Dan malam ini komandan kesatria juga hadir. Jika dia terkenali, akan menjadi masalah. Jadi dia berusaha berdandan dan menghindari komandan kesatria. Saat itu pelayan membawa surat. Itu dikirim oleh pedagang permata sebelumnya. Karena jadwal awal cincin adalah 1 bulan. Namun, untuk membuat produk yang diterima sang protagonis lebih sempurna, pemilik toko meminta tukang emas baru dari Kyle yang baru datang ke kerajaan untuk membuatnya. Waktu pengiriman seharusnya bisa dipercepat secara signifikan. Tidak lama kemudian, pesta dimulai malam itu. Kyle sangat berterima kasih atas pesta yang diadakan untuknya oleh kerajaan. Obat yang diberikan oleh wanita utama juga sangat efektif. Tubuhnya juga sudah jauh membaik. Melihat lawan tampaknya ingin berbicara pribadi dengan Arnold. Wanita utama menyatakan akan turun terlebih dahulu untuk menyapa para bangsawan. Namun sebelum turun, wanita utama fokus menggunakan keterampilan yang dipelajarinya saat menjadi ksatria generasi kelima. Haki pengamatan segera menyebar ke seluruh ruangan. Wanita utama segera mengunci posisi kepala ksatria. Langkah selanjutnya yang akan dilakukannya adalah berurusan dengan para bangsawan. Sambil menjauhi kepala ksatria,
Saat itu seorang pedagang bernama Wei Ilman menyapa wanita utama. Karena wanita utama baru-baru ini di toko ibunya membeli permata. Semua orang sangat terkejut setelah mendengarnya. Karena bahkan ratu pun tidak bisa menjadi pelanggan toko tersebut. Wanita utama teringat bahwa toko tersebut begitu terkenal. Maka untuk tidak mencolok, wanita utama menyatakan bahwa dia hanya bertanggung jawab memilih permata. Orang sebenarnya yang membelinya adalah Arnold. Semua orang semakin terkejut setelah mendengarnya. Arnold ternyata memberikan permata kepada wanita. Saat itu sang wanita utama menemukan lantai 2. Arnold dan Kyle mulai bergerak. Maka dia pun diam-diam mengikutinya. Percakapan kedua orang itu sangat serius. Karena negara Kyle adalah negara permata. Meskipun sangat kaya, hampir tidak memiliki kekuatan militer. Negara-negara sekitar hanya perlu itu. Artinya bisa menghancurkan negaranya kapan saja. Jadi Kyle berharap bisa bersekutu dengan kekaisaran. Karena dari penyelidikan dia tahu, Arnold sangat baik kepada rakyat. Dan juga akan memberlakukan banyak kebijakan bantuan. Jadi meskipun menjadi negara bawahan kekaisaran tidak masalah. Namun Arnold langsung menolak proposal tersebut. Karena daripada bersekutu, dia merasa lebih mudah menaklukkan dan memerintah setelah menyerang. Gadis ini sama sekali tidak terpikirkan. Guru karma masa lalu saya ternyata membuat bubuk mesiu lebih awal. Dan untuk memperkenalkan senjata ini ke dunia, dia bahkan ingin memberikan bubuk mesiu kepada kekaisaran terkuat di dunia. Wanita utama langsung terdiam setelah mendengarnya. Jika Arnold mendapatkan bubuk mesiu, maka dia akan memulai perangnya terhadap dunia dalam 5 tahun. Perang yang dipicunya pasti juga akan dimulai lebih awal. Maka untuk mencegah tragedi terjadi, wanita utama terpaksa memulai rencananya lebih awal. Dan pada hari itu juga, wanita utama menyamar sebagai pria dan menyusup ke kemah militer, yang kemudian ditemukan oleh Arnold. Memanfaatkan kesempatan ini, wanita utama bertanya kepada Arnold mengapa tidak bersekutu dengan negara Kyle. Arnold menyatakan bahwa negara yang kehilangan kekuatan tidak memiliki nilai apapun. Sekarang hanya masalah waktu sebelum siapa yang akan memberikan pukulan fatal kepada negara yang akan hancur. Hanya butuh satu pukulan fatal bagi negara yang akan hancur. Jadi jika perang terjadi, bagi negara Kyle, mungkin bukanlah pilihan yang kejam. Melihat Arnold sudah mantap, wanita utama juga tidak ingin mengatakan pada saat itu. Maka dia menemukan Pangeran Kyle, mengungkapkan keinginan untuk membentuk aliansi kecil. Lalu mereka berbicara tentang Sungai Arnold. Mengapa sang protagonis begitu bersikeras membantu Kyle? Karena dalam 3 kehidupan sebelumnya, dia bertemu dengan Kyle. Dan setiap kali, Kyle meninggalkan kesan yang baik. Dalam kehidupan pertama, sang protagonis adalah seorang pedagang. Namun, Kyle sebagai anggota kerajaan selalu menghormati mereka. Di kehidupan kedua, dia menyelamatkan Kyle sebagai seorang apoteker. Dan Kyle pun bersikap tulus. Pada kehidupan ketiga, sang protagonis menjadi alkemis bersama Michelle. Kyle selalu mendukung mereka dan memberikan dana tanpa syarat. Karena dia yakin dengan kemampuan sang protagonis dan Michelle, pasti bisa menciptakan sesuatu yang akan memengaruhi dunia. Hasilnya, seperti yang diharapkan Kyle, mereka berhasil menciptakan bubuk mesiu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pemeran utama dan Michelle memiliki perbedaan pendapat. Sang protagonis merasa barang berbahaya seperti itu tidak seharusnya diproduksi. Tapi Michelle berpikir, sesuatu yang sulit diciptakan, harus digunakan dengan benar. Meskipun dunia berubah karena itu, dia juga penasaran bagaimana proses perubahan itu terjadi. Jadi ketika mengetahui pemerintahan Arnold, kebijakannya lebih suka menyerang daripada bersekutu. Michelle tahu bahwa yang dibuatnya, senjata ini harus digunakan oleh siapa. Sang protagonis ingin mencoba tapi berkata Michelle. Tapi hasilnya sama dengan yang ketiga. Michelle sama sekali tidak berniat mengubah prinsipnya. Karena pengalaman masa kecilnya menyebabkan karakternya yang terdistorsi. Saat Michelle lahir, ibunya mengalami kesulitan melahirkan dan meninggal. Buatan tangan. Ayahnya menyalahkan ketidakberuntungan ini pada Michelle. Jadi Michelle tidak pernah merasakan cinta sejak kecil. Hanya saat belajar dia bersinar. Tapi bakatnya yang terlalu cerdas, malah menjadi awal tragedi Michelle. Dia dijadikan alat penelitian oleh ayahnya. Dan membiarkan peneliti lain menggunakannya. Michelle tidak mengeluh, malah fokus pada penelitian. Bahkan saat berusia kurang dari 5 tahun, menghasilkan berbagai obat yang menakjubkan. Namun para peneliti melihat Michelle seperti melihat monster. Karena obat-obatan yang dibuat oleh Michelle, semuanya bukan untuk menyelamatkan dunia. Malah setiap obat dapat membawa kematian. Perang segera meletus. Negara Michelle hancur. Selain dia, baik peneliti, maupun ayah semuanya kehilangan nyawa. Setelah itu, Michelle fokus pada penelitian. Itu adalah kebetulan. Dia menemukan bubuk mesiu. Bukan hanya mudah dibuat, tetapi kekuatannya cukup untuk mengguncang dunia saat ini. Maka dia pun memiliki ide untuk memberikan bubuk mesiu kepada Arnold. Pemeran wanita tahu bahwa Arnold dan Michelle sama-sama keras kepala. Maka dia mencari sekutu lain. Dia yakin dengan bantuan pangeran kedua,
Odi pasti bisa membuat perubahan. Pada awalnya, Theodore masih berpikir, tujuan utama wanita itu adalah membantu Arnold. Tetapi setelah mendengar rencana wanita itu, Theodore langsung mengkhianati. Apakah kamu ingin membantu kakak laki-laki? Lebih tepatnya, ini adalah pemberontakan terhadap Pangeran Arnold. Baguslah, terlihat menarik, saya akan ikut. Baiklah, itu sudah disepakati. Pria ini sama sekali tidak menyangka. Dengan pertunangan yang ditemukan secara kebetulan, tunangan sejati tidak mengikuti aturan. Karena ada lebih banyak belalang di sini. Dia bahkan melompati balkon 2,5 meter. Apakah kamu? Wanita itu juga tidak pernah menyangka. Arnold malah memeluk dirinya sendiri. Akhirnya, jarak ini pasti tidak akan salah bagi dirinya. Namun Arnold mengatakan bahwa meskipun dia tahu kekuatan wanita itu, tetapi, tahu adalah tahu, tubuh adalah tubuh. Dia masih secara refleks mengambil tindakan. Wanita itu terkejut dengan tindakan tak terduga. Kemudian segera mengambil pedang yang ada di tanah dan memberikannya kepada Arnold. Dan Arnold juga mengubah topik pembicaraan. Bertanya mengapa sang wanita utama tidak pergi ke lorong terlebih dahulu dan masuk dari pintu depan. Mendengar hal itu, sang wanita utama juga bingung. Mengapa saya tidak memikirkan cara yang begitu sederhana ini sendiri? Arnold tertawa melihat ekspresi sang wanita utama. Karena sang wanita utama suka mencari jalan pintas. Masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, sang wanita utama menemukan titik lemah. Mengapa Arnold membawa pedang keluar di tengah malam? Arnold menjelaskan bahwa, karena cahaya kunang-kunang mirip dengan cahaya obor. Mendengar penjelasan Arnold, sang wanita utama juga merasa bahwa pemandangan ini mirip dengan obor di medan perang. Tampaknya Arnold sangat peka terhadap perang. Saat itu, seekor kunang-kunang terbang lewat. Sang wanita utama menatap mata Arnold. Sekali lagi, dia mengagumi, benar-benar indah. Namun Arnold berkata bahwa, warna mataku sama dengan ayahku. Ini juga bukti bahwa aku mewarisi darah ayahku. Jadi dia tidak suka mata ini. Ketika kecil, dia bahkan ingin langsung mencabut mata ini. Juga karena ketidaksepakatan dengan ayah, Arnold sangat membenci negara ini. Seperti cahaya serangga bagi Arnold, seperti api perang. Setelah mendengar itu, tokoh wanita menyarankan Arnold untuk mencoba memahami negara ini. Asalkan melihat keindahan negara ini, dan berbagai makhluk cantik, maka tidak akan ada pikiran seperti itu lagi. Arnold mengatakan tidak perlu. Dia hanya perlu untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan apapun yang bisa. Karena itu, dia bahkan pernah membunuh orang pentingnya sendiri. Jadi jika tokoh wanita menjadi hambatan baginya, dia tidak ragu untuk mengorbankan. Dia berpikir bahwa sampai di sini, tokoh wanita pasti akan menyerah untuk membiarkan Yol dan negaranya bersekutu. Namun sang protagonis tidak gentar sedikit pun. Meskipun dia akan menjadi istri Arnold, namun dia tetap akan bertindak demi tujuannya sendiri. Bahkan jika harus ditinggalkan oleh Arnold, itu tidak masalah. Tentu saja jika ditinggalkan, sang protagonis juga tidak akan tinggal diam. Lagi pula, dia memiliki banyak keterampilan. Berpura-pura menjadi ksatria, menyamar sebagai pelayan. Jika itu tidak berhasil, maka dia akan menjadi apoteker. Terlepas dari berapa kali kegagalannya, dia tetap akan kembali ke istana untuk mengubah Arnold. Mendengar kata-kata protagonis, Arnold terdiam. Dan kata-kata selanjutnya dari protagonis lebih mengejutkan. Mata ini bagi saya adalah mata yang mulia Arnold. Meskipun bagi Anda itu adalah sesuatu yang sangat dibenci, saya masih ingin memberitahu Anda. Mata Anda adalah yang paling indah di dunia ini. Dengan pujian seperti itu, Arnold tidak bisa menahan. Dia mengatakan sudah malam, ayo tidur sekarang. Sang protagonis dengan patuh kembali ke kamarnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan untuk menghentikan rencana Michelle sendiri. Lihat nama jeda di sini. Berhenti di sini 0. Semua merekomendasikan aplikasi app. Daftar peringkat hadiah perhiasan telinga wanita peringkat Toko kelima. Eksklusif emas China dengan 19.500 penggemar. Emas China, cek stok dalam hitungan detik. Harga terendah untuk memasuki kotak harta. Harga toko untuk masuk, hemat uang dan nilai 1.398. Harga terendah untuk memasuki kotak harta, hemat uang dan nilai. Harga terendah untuk memasuki cermin, nilai uang dan nilai. Lihat daftar 0108, 0120, 02. Jalan pengiriman gula Amerika yang lebih andal dan nyaman dengan pemeriksaan kualitas. Saluran impor Amerika yang lebih andal dan nyaman. Pilih spesifikasi 1, mulai dari 299.901.124. Untuk mencegah Michelle memberikan bubuk mesiu kepada Arnold.
Dia terus mengirim orang untuk mengawasi satu sama lain. Dan sang pahlawan wanita tidak ketinggalan dalam rencana aliansi dengan kerajaan Kiol. Setelah siap dengan Kyle, sang wanita mengatur pertemuan dengan Arnold. Jika gagal, pasti akan menjadi penyulut perang. Namun sebelum memulai negosiasi, sang wanita hari ini istimewa. Sang wanita Adeline, apa yang berbeda dengan dirinya hari ini? Arnold hanya melihat sekilas dan langsung mengungkapkan semuanya. Anting-anting, gelang, dan kalung. Semua ini adalah perhiasan yang belum pernah dipakai oleh sang wanita. Sang wanita menjelaskan bahwa ini semua dari Coil. Perhiasan batu permata yang dibuat oleh kerajaan Coil. Meskipun sumber daya mineral negara mereka akan segera habis, namun teknologinya masih jauh lebih unggul. Kerajinan perhiasan batu permata yang diproses adalah yang terbaik di dunia. Dan teknologi ini tidak terbatas pada dekorasi. Pada permintaan sang wanita, tukang Coil. Rencana aliansi dengan kerajaan Coil juga tidak luput dari perhatian sang wanita. Dia terus mengawasi pihak lain. Sang protagonis menyebutkan jika teknologi Coil diimpor, maka membuat jam tangan langka akan sangat mudah. Dan mungkin juga bisa menggunakan teknologi ini, membuat sesuatu yang lain. Seperti kereta kuda yang bisa berjalan tanpa kuda, dan kapal yang bisa berlayar tanpa angin. Kondisinya sangat menarik, tapi Arnold sama sekali tidak terpengaruh. Jika ingin teknologi Coil, dia hanya perlu merebut semuanya dengan kekerasan. Sama sekali tidak perlu bersekutu. Pangeran kedua, Theod, menginterupsi pertemuan. Dia memberi isyarat rahasia kepada sang protagonis bahwa ada keadaan darurat. Sang protagonis harus meninggalkan urusan di sini dan pergi dengan Theod terlebih dahulu. Ternyata orang yang mengikuti Michelle telah menghilang. Mereka membawa sebuah bungkusan dan tampaknya ingin membuat masalah. Sang protagonis pun melarikan diri. Arnold tidak terkejut. Selanjutnya, dia juga siap untuk melanjutkan rencananya sendiri. Oliver. Yang Mulia Arnold, apa ini sebenarnya? Gadis ini sama sekali tidak pernah terbayangkan. Setelah hidup kembali sebanyak 7 kali, dia malah menjadi tunangan putra mahkota negara musuh. Melihat Arnold yang memasang cincin di depan matanya, sang protagonis lupa bernapas karena gugup, dan hubungan mereka berkembang begitu cepat. Semua berkat kepada guru Michelle, untuk merekomendasikan penemuannya kepada Arnold. Michelle diam-diam mengisi kota dengan bubuk mesiu. Namun yang tidak ia duga, sang protagonis telah menyelidiki jalur tindakannya sendiri, dan mengubah semua bubuk mesiu menjadi kembang api. Hal ini membuat Michelle terkejut. Dia selalu berpikir bahwa penemuannya hanya akan membawa kesialan. Namun setelah sedikit dimodifikasi oleh sang protagonis, bisa berubah menjadi begitu indah. Dan sang protagonis juga mengambil kesempatan untuk berkata, pasti masih banyak hal yang kamu pikir hanya bisa menjadi racun. Namun itu hanya karena belum diterapkan dengan benar. Dan sebagai alkimia terhebat di dunia, pasti bisa melakukannya. Saat itu, kepala kesatria datang. Dia ingin membawa pergi Michelle yang menyebabkan keributan. Putra kedua menyatakan setelah melihatnya, serahkan saja orang ini pada dirimu sendiri. Namun ditolak oleh kepala kesatria, karena Michelle pernah mengancam akan menimbulkan kejadian besar di tanah kekaisaran, yang dikuasai oleh kaisar. Jadi dia harus menangani masalah ini sendiri. Adegan itu menemui jalan buntu N. Untungnya Arnold datang tepat waktu. Sang protagonis ingin menjelaskan apa yang terjadi. Namun Arnold mengatakan tidak perlu menjelaskan. Dia sudah tahu tentang kejadian tadi. Itu hanyalah teknologi baru dari negara Croyle. Kepala kesatria tidak mengerti. Mengapa para sarjana dari negara lain harus memperlihatkan teknologi baru di negara kita? Arnold menjelaskan bahwa, karena negara kita akan melakukan pertukaran teknologi dengan Croyle, negara kita akan memberikan bimbingan militer kepada Croyle. Sementara mereka meminjamkan teknologi pemrosesan yang canggih, dan pengetahuan akademis kepada negara kita. Kembang api yang baru saja ditembakkan ke udara. Ini adalah hasil penelitian terbaru dari Coil. Mengingat pangeran telah mengatakannya, sang kepala kesatria harus mundur. Selanjutnya adalah bagaimana menangani masalah Michelle. Arnold tahu lawan ingin menciptakan masalah. Namun, demi wajah sang putri, dia menyelamatkan situasi. Jadi, meskipun dia menyelesaikan Michelle secara pribadi, tidak memungkinkan sang putri untuk mengeluh. Sang putri tidak akan mendengarkan ancaman seperti itu. Dia sudah memikirkannya dan mengatakan metode Arnold. Karena jam saku sebenarnya juga merupakan penemuan Michelle. Jadi ingin bekerja sama dengan Coil untuk penelitian. Jadi pengetahuan yang dimiliki Michelle seharusnya sangat penting. Arnold menghela nafas. Sepertinya dia kalah dalam argumen dengan wanita. Jadi, kali ini mari kita maafkan Michelle. Setelah itu, mereka membicarakan aliansi kedua negara. Pangeran Kyle bersiap pulang. Dia sangat berterima kasih atas bantuan sang putri. Jika tidak ada sang wanita utama, negara mungkin hanya akan menuju kehancuran.
Demikian pula, Michelle juga sangat berterima kasih pada wanita utama. Berkat wanita utama, dia tidak membuat kesalahan besar. Namun pada saat yang sama, dia juga merasa menyesal. Bakat sang wanita utama begitu baik. Benarkah dia tidak akan menyesal menikahi Arnold dan menjalani hidup bersamanya? Sang wanita utama mengatakan bahwa dia tidak akan. Sekarang yang ingin dia ketahui adalah bagaimana orang yang menjadi suaminya, daripada hasil penelitian apapun, atau prinsip apapun membuatnya peduli. Setelah Michelle pergi, sang wanita utama melaporkan sesuatu kepada Arnold. Dia sangat berterima kasih atas kesabaran Arnold. Namun kali ini yang ingin dibicarakan adalah hal lain. Cincin yang dipesan sebelumnya telah tiba. Dia ingin menonton hasil akhir bersama Arnold. Namun Arnold tampaknya tidak tertarik. Dia meminta sang wanita utama untuk tidak mengenakan cincin itu, karena memberikan cincin hanyalah keinginannya sendiri. Jika sang protagonis tidak suka, tidak perlu membawa. Sang protagonis langsung kembali setelah mendengarnya. Saat mengukur ukuran, dia memilih jari manis kiri, dan ketika menikah di negaranya, suaminya akan memasangkan cincin di jari manis istrinya. Dia juga bermimpi tentang upacara seperti itu. Jadi sang protagonis berharap tidak hanya memakai cincin ini di pernikahan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa memakai cincin ini dalam berbagai kesempatan. Tentu saja sudah sampai pada titik ini, sang protagonis meminta Arnold untuk mencobanya sekarang. Untuk mencoba memakai cincin itu, Arnold ingin mengatakan bahwa dia tidak mengenakan sarung tangan. Namun sang protagonis mengatakan itu tidak masalah. Aturan sendiri sekarang bisa diabaikan, karena sang wanita begitu inisiatif. Arnold tentu saja tidak memiliki alasan untuk menolak. Maka dia menggandeng sang protagonis sama mengeluh. Benar-benar memiliki warna mata yang sama dengan Atade. Dia sangat menyukai perasaan saat mengenakannya. Cincin ini bisa melakukan segalanya sendiri. Arnold juga mengatakan sangat bagus. Mengenakannya membuatnya lebih bahagia dari yang dia bayangkan. Wanita utama sedikit terdiam. Maka dia mengalihkan pembicaraan. Dia ingin meminta Arnold untuk hal lain, yaitu perjalanan bersama Arnold. Perjalanan untuk melihat keindahan dunia bersama. Bukan hanya kunang-kunang atau kembang api. Apapun yang Arnold anggap indah dan cantik, wanita utama ingin mencarinya bersama. Setelah mendengar, Arnold berkata, berkat wanita utama, sekarang dia punya satu lagi. Tokoh wanita sangat bingung. Tokoh wanita sangat bingung kapan ini terjadi. Bagaimana dia tidak tahu? Arnold mengatakan tebaklah. Sebelumnya saya tidak berniat memberitahumu. Tapi dia tidak merasa ini adalah masalah yang sulit untuk dimengerti. Tokoh wanita langsung mengerti apa yang dimaksud dengan satu hal tambahan.